Anggota dewan ya? Belum ada. Anggota dewan belum. Insya Allah. Jaton kalau kompak satu suara jadi kan? Pilih salah satu, boleh partai apa saja. Yang penting orang Jaton, semua orang Jaton pilih dia, menang. Pak Rustam ketawa-ketawa aja, politisi asli. Ahli strategi. Perlu bantuan bilang bisa. Jadi Alhamdulillah sore ini kita sama Ustaz Salim, insyaallah maghrib Ustaz Salim di Masjid salat maghrib di Masjid Agung Al-Falah Mojo. Insyaallah yang berkesempatan boleh merapat di Masjid Agung Al-Falah di Mojo untuk salat maghrib berjamaah bersama Ustaz Salim. Insyaallah beliau pimpin salat maghrib. Iya, karena caleg di bawahnya mereka. Enggak, kalau saya DPRD Minahasa dulu ini orang Jaton harusnya jadi. Tinggal di coach sama saya staff. Ya, senior saya nih, Pak. Si Bang Musin. Ketua komunitas Jawa Mandano. Iya, beliau. Iya, makanya. Karena kalau calegnya dari orang Jaton kompak ya insya Allah. Dulu sengaja. Dulu Ustaz provinsi 2. Orang Jaton. Orang Jaton. Pak Ari Kidemak sama Ahmad Buhari. Ahmad Buhari. Tiga. Belum kadang lah Pak Prof. Isak. Oh dia kok pusat ya, DPR ya. Oh, DPRD ini provinsi Golkar. Dari Golkar. Dulu di Demokrat ada ketua DPP yang orang Jaton kan? Tapi sudah dijauh mungkin namanya. Dr. Muhammad Ihsan Mojo. Oh iya. Gorontalo. Oh dari Gorontalo, jalur Gorontalo. Kalau masih banyak partai dulu, selalu ada keterwakilan di sini. Pak Ses, Monopati. terakhir Nurdin, orang tuanya Nurul. Bentar dulu. Pertama dulu itu Haji Bahmid, Umar. Pertama kita ini Hamid Asagaf, ya toh, itu Pak Hussein BKK. Pak Umang pernah kan pertama Iya, kan? iya ada yang Umang itu. Kalau pusat dulu Bapak ya kan di kampung Arab situ ya toh. SI dia dulu. Nah kalau masalah pendidikan ini Ustaz, paling banyak sarjana Kelurahan Kampung Jawa. Luar biasa. Paling banyak dokter juga. Jadi rasio pendidikannya terbaik ya. S1, S2, S3 paling tinggi di Jaton. Itulah mungkin bahasanya agak hilang karena anak-anak Jadi orang pinter. Sama kayak itu. Sebenarnya ada juga yang kalau misalkan lambang salah kerjasama dengan UGM. Pendidikannya misalkan belajar sana belajar sekaligus budaya aslinya. Ya. tapi kita di sini sudah diwanti-wanti oleh Sultan karena kita adalah Jawa di sini. Jangan mau menyerupai dengan Jawa di sana. Boleh, karena Memang khasnya ya. Sudah ada alkulturasi. Ya memang dilestarikan. Untuk itu wanti-wantinya, Ya. ya kan? Beliau Menarik juga Sultan, perhatiannya besar di sini. beliau 3 hari loh. Makanya iya. 3 hari dia. Ya kalau ditarik ke atas kan Kiai Mojo Iya ya. juga putra keraton dari Ya. Hamengkubuwono II. Sultan sama ibu ya. Oh. Ya, tetap. Saat ini menjelang maghrib boleh yang lagi live di Insyaallah. Facebook bisa apa trik-trik untuk makmurkan masjid ala Jogokarian dulu. Insyaallah ini apa namanya Jogokar ini masih kecil dan masih terus berusaha untuk bagaimana menjadikan masjid sebagai tempat untuk memakmurkan masyarakat. Yang pertama pemetaan. Jadi teman-teman semua para takmir masjid sangat baik kalau memiliki database jamaah. Siapa saja jamaahnya, bagaimana keadaan mereka, bagaimana kondisi mereka. Kalau kita bisa mengenali itu, kalau kita bisa mendata itu, kita di Jogokaran melaksanakan sensus jamaah. Ya, setiap 3 tahun sekali ada sensus jamaah, ada update data setiap tahun.
Dari situ kita bisa menyusun program sesuai dengan keadaan jamaah kita. Contoh tahun 2005 kita punya sensus jamaah dari 4 RW, 18 RT, 870 kepala keluarga, 3.960 jiwa, 1.850 mukalaf. Nah, itu ada 480 mukalaf yang belum sholat. Maka kita menyusun program judulnya mensolatkan orang hidup. Mensolatkan orang mati kan takbir 4 kali sama selesai. Kalau mensolatkan orang hidup, itu perlu effort. Kita kemudian dari data itu kita ketahui, oh ternyata ada lebih dari 100 orang belum sholat, itu usianya di atas 60 tahun. Pertanyaannya kok bisa manula tapi nggak sholat? Ternyata mereka kan sisa-sisa kaum lama. Jogokaren itu dulu kampung PKI kan gitu. Oke, kemudian kita datang ke rumah-rumah, kita tawarkan, Pak, Bu, nggak belajar sholat ke masjid, kalau berkenan ke masjid. Malu ya mas, belum bisa sholat, gini. Akhirnya kemudian kita datangkan program mengajarkan sholat rumah ke rumah. Ustadz-ustadznya kita kerahkan, 5 pertemuan di setiap orang, kemudian private, itu ada yang menanggung kafalah para ustadznya yang datang ke rumah itu. Kemudian setelah selesai kita juga galang donasi untuk ngasih sarung, mukena, peci, sajadah dan sebagainya. Ternyata mereka ini yang orang tua ini begitu sudah bisa sholat menjadi jamaah masjid yang sangat rajin. Mereka nomor 1 jam 3:15, setengah 4 sudah berangkat subuh. Mereka maghrib isya nggak pulang, sehingga akhirnya kemudian kita bikinkan halakoh untuk belajar baca Quran untuk mereka setiap ba'da maghrib sampai isya. Dari data itu kita juga tahu, oh ini ada hampir 50-an yang belum sholat, hobinya sama, sepedaan. Hobinya sama sepedaan. Maka kita minta aktivis masjid yang juga hobi sepedaan untuk menjadi bergabung dengan mereka. Kita beri budget. Aktivis masjid inilah yang setiap kali sepedaan ngajak ngumpul, lalu nanti ngajak makan dan traktir. Uang untuk traktir ditanggung oleh dana dakwah masjid. Jadi tongseng gitu ya, terus makan sate, makan apa macam-macam, itu yang nanggung dana masjid lewat aktivis masjid yang gabung. Lama-kelamaan mereka kan punya power, nanti ngumpulnya di masjid. Nah gitu ya, ba'da subuh kumpul di masjid. Kita biasakan suasana dengan masjid. Lama-lama mereka bisa ngajak, nanti mampir sholat duha. Kemudian pelan-pelan diperkenalkan tentang sholat. Akhirnya ternyata bisa diajak subuhan bareng. Subuh bareng. Terus habis itu kita resmikan, kita beri seragam, kita lantik di malam Idul Fitri waktu takbiran. Masa semua kumpul, kita lantik menjadi Jambuel, jamaah masjid bersepeda ondal. Terus kita fasilitasi, kita tantang, mau nggak bikin syawalan untuk seluruh bikers sepedaan se-Jogja. Berani mereka, ternyata kumpul 3.000 orang. Lalu kita syiarkan, syiar mereka itu sebaik-baiknya sepeda adalah bersepeda ke masjid. Akhirnya ini menjadi hal tersendiri. Kita fasilitasi kalau mereka ada gathering. Gatheringnya itu kan mereka pakai sepeda-sepeda tua, itu ada barter aksesoris, jual beli berbagai variasi untuk modifikasinya dan lain sebagainya. Terus Ustadz Jazir itu pernah tiba-tiba, yuk kita bantingan. Ya. Bantingan apa Ustadz? Iuran uang untuk beli Grand Max. Kalau itu tanya Grand Max berapa Ustadz? Ini data kita, jamaah kita, ada yang hobinya mancing daripada belum sholat. Kita fasilitasi pakai mobil dari masjid, tulisannya Mancing Mania Masjid Jogokarya. Kita belikan mobil, jalan untuk para pemancing, diantar, nanti dijemput, di situ ditinggali Ustadz buat ngobrol-ngobrol, sharing, nanti sholat tahajud bareng, ada muhasabah gitu ya. Akhirnya kita wadahi. Nah, proses seperti ini bisa terjadi karena ada data tadi. Pendataan itu penting. Dan database kita ini sekarang bermanfaat sekali. Kita Masjid Jogokaren adalah mitra terpercaya PMI dan seluruh rumah sakit di Jogja untuk donor darah. Karena kita punya database donor darah, bahkan klub donor darah kita sudah ada grup WhatsApp per jenis golongan darah. Siapa butuh apa, tinggal klik di WhatsApp. Siapa mau berangkat, koordinasi, langsung bisa jalan. Ini contoh bergunanya data yang sangat kita manfaatkan. Yang kedua, pelayanan.
Dari data itu kita bisa menyusun program-program untuk melayani jamaah. Kita peka, misalnya di bulan Ramadan ada jamaah kita yang jualannya bubur ayam, bubur kacang hijau, soto pagi. Itu kalau Ramadan libur, kok kayaknya wajahnya kurang bahagia. Ini nggak boleh terjadi. Maka kemudian kita tahun 2005 menginisiasi pasar sore Kampung Ramadan Jogokaryan. Kita nyetak kaos, kita kasih tulisan, ada pasar sore lu di Kampung Ramadan Jogokaryan. Nyetaknya 2.000 atau 3.000 eksemplar, kita bagi-bagi ke tukang becak, tukang sapu jalan, pekerja kebersihan, macam-macam yang di fasilitas umum. Pada dipakai jadi sosialisasi. Sosialisasi bahwa ada pasar sore. Warga lalu kita silahkan mendaftar sebagai pedagang. Setelah daftar sebagai pedagang, kita berikan pelatihan. Kita undang dari teman-teman ekonomi syariah untuk menjelaskan akad-akad yang sesuai syariah, nggak boleh riba, nggak boleh goror. Kemudian kita ngundang dari LP POM, MUI dan Badan POM untuk keamanan pangan dan kehalalan produk. Kemudian kita ngundang dari Dinas Lingkungan Hidup untuk pengelolaan sampah. Mereka bisa selesai, akhirnya kemudian mereka jualan. Gitu mereka jualan, alhamdulillah tahun pertama 2005 itu 150 pedagang. Sekarang rata-rata per tahun 450 pedagang. Tahun lalu pertama pasca pandemi, kita libur 2 tahun. Pasca pandemi itu pasar sore kita kemarin diperkirakan omsetnya 6 miliar. 6 miliar. Sepanjang Jalan Jogokaryan. Infaknya para pedagang kepada masjid, karena kita tidak menarik sewa tempat, tetapi mereka bebas berinfak. Infaknya pedagang itu hampir 200 juta untuk masjid. Itu yang kita kelola. Jadi dari data kita kemudian bisa memberikan khidmah. Kita ada beasiswa, kita ada santunan sakit, santunan melahirkan, santunan nikah, santunan kematian, santunan kelahiran. Kita sampai ada santunan anak KKN, santunan anak PKL. Jadi anak-anak warga kita yang KKN kita beri uang saku. Anak-anak warga kita yang PKL kita beri uang saku gitu. Itu yang kita lakukan. Jadi Sumber dananya dari mana? alhamdulillah ketika punya program Pengelolaannya itu kan kalian kan luar biasa sekali kan? ya. Dana alhamdulillah kok ya, karena kita ada program dananya masuk terus. Waktu kemarin kita mengadakan pasar rakyat. Kalau dulu hanya pasar Ramadan, sekarang pasar rakyat itu Sabtu Ahad pada subuh. Karena pas pandemi kemarin banyak yang kena PHK, banyak yang omsetnya turun. Kita sebenarnya pasar rakyat. Bagaimana caranya? Insentifnya semua yang sholat jamaah subuh Sabtu dan Ahad itu dapat voucher senilai 10.000 untuk belanja di sepanjang Jalan Jogokaryan di pedagang-pedagang yang kita kelola tadi. Alhamdulillah. Ternyata kerjasama dengan Bank Muamalat CSR-nya dikasih, BSI CSR dikasih. Untuk hal semacam ini kita ternyata membuka peluang kerjasama dengan banyak pihak. Itu pelayanan. Yang terakhir itu pemberdayaan. Nah, pemberdayaan tentu kita ada mengenali titik-titik jangan sampai kaderisasi masjid ini putus. Titik rawan pertama itu usia SMP. Kalau anak SD itu masih ikut TPA, masih ngaji TPQ. Kalau SMA itu remaja masjid. Tapi anak SMP itu mau ikut TPA sudah kebesaran, mau ikut remaja masjid masih terlalu kecil. Nah, ini bisa hilang di sini. Maka kita bikinkan wadah namanya pengurus HAMAS, Himpunan Anak-anak Masjid. Ternyata mereka ketika diberi tanggung jawab untuk nyiapkan pengajian adiknya, untuk nyiapkan konsumsi, untuk ini ternyata mereka bisa mengorganize dirinya itu bisa. Nah, ini pembinaan jangan sampai hilang. Titik rawan kedua hilang itu kuliah, nikah awal, bekerja awal. Karena mau ikut takmir masih kemudaan, ikut remaja sudah ketuaan. Nah, itu kita bikinkan wadah pembinaan juga. Saya kira itu. Insyaallah kita lanjut nanti insyaallah di Masjid Baitul Makmur di Kelurahan Kampung Jawa pada Isya insyaallah. Beliau maghrib di sini insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.